Pada putaran MotoGP Silverstone 2024, Jack Miller mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masa depannya di kelas utama MotoGP untuk tahun 2025. Pembalap asal Australia ini merasa bahwa peluangnya untuk tetap membalap di MotoGP semakin menipis. Dengan nada yang agak frustrasi, Jack mengatakan, "Saya tidak memiliki tawaran dan tidak ada pilihan untuk tahun 2025. Saat ini, telepon saya tidak berdering." Pernyataan ini mencerminkan situasi yang cukup suram bagi seorang pembalap yang telah memiliki pengalaman panjang di ajang MotoGP, membalap untuk 3 pabrikan besar, Honda, Ducati, dan KTM. Namun, seminggu setelah pernyataan tersebut, muncul sedikit harapan bagi Jack Miller. Pramac Racing, salah satu tim satelit di MotoGP, memberikan petunjuk mengenai jenis pembalap yang mereka cari untuk musim 2025. Meskipun nama-nama pembalap muda dari kelas Moto2, seperti Alonso Lopez dan Tony Arbolino, muncul sebagai kandidat potensial, Pramac tampaknya lebih cenderung memilih pembalap berpengalaman. Selama akhir pekan GP Inggris di Silverstone, spekulasi mengenai siapa yang akan mendampingi Miguel Oliveira di Pramac Yamaha untuk tahun 2025 mulai berkembang. Nama-nama pembalap Moto2 disebut-sebut, terutama mereka yang memiliki KTP Italia, yang mungkin dianggap lebih menarik bagi sponsor. Namun, setelah Silverstone, manajer tim Pramac Racing, Dino Borsoi, memberikan pandangannya mengenai kriteria pembalap yang pas untuk tim mereka. Dilansir dalam sebuah wawancara dengan Speedweek.com, Dino Borsoi menjelaskan bahwa formula terbaik bagi Yamaha untuk mencapai hasil yang baik dalam waktu yang relatif singkat adalah dengan memiliki pembalap yang sudah berpengalaman di kategori MotoGP. Menurutnya, pembalap seperti ini sudah mengetahui apa yang diharapkan pada akhir pekan balapan MotoGP dan telah mengendarai berbagai jenis sepeda motor. Dengan kata lain, pembalap yang telah terbiasa dengan tekanan dan tuntutan di MotoGP akan lebih cocok untuk Yamaha yang sedang berusaha bangkit dari kondisi sulit. Pramac Yamaha menyadari bahwa, dalam situasi di mana Yamaha M1 sedang dalam proses pengembangan, memilih pembalap berpengalaman lebih penting daripada melatih seorang rookie. Pendekatan ini diambil dengan harapan bahwa pengalaman dan pengetahuan pembalap tersebut dapat membantu tim mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Di sisi lain, bagi Dorna, penyelenggara MotoGP, penting untuk mempertahankan keterwakilan pembalap Australia di grid MotoGP. Ini menjadi semakin relevan dengan pernyataan terbaru dari Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, yang menyebutkan bahwa sudah saatnya untuk menemukan formula guna membatasi dominasi pembalap Spanyol dan Italia, dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada pembalap dari negara lain. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya keragaman dalam kejuaraan MotoGP, di mana keterwakilan dari berbagai negara dianggap krusial untuk mempertahankan daya tarik global dari olahraga ini. Dalam konteks ini, mempertahankan kehadiran pembalap Australia, seperti Jack Miller, menjadi salah satu prioritas bagi Dorna, mengingat pentingnya pasar Australia dalam ekosistem MotoGP. Situasi ini membuka peluang baru bagi Jack Miller. Meskipun masa depannya di MotoGP sempat terlihat suram, adanya dukungan dari pihak-pihak yang menginginkan keberlanjutan keterwakilan Australia di grid MotoGP memberikan secercah harapan bagi Miller untuk tetap berada di kelas utama pada tahun 2025. Kombinasi dari pengalaman Miller, kebutuhan Yamaha untuk memiliki pembalap berpengalaman, serta keinginan Dorna untuk mempertahankan keragaman nasional di grid MotoGP, dapat menjadi faktor yang menentukan dalam keputusan masa depan Miller di ajang balap motor paling bergengsi ini. Dalam kesimpulan, meskipun Jack Miller sempat merasa bahwa peluangnya di MotoGP tahun 2025 telah tertutup, situasi di sekitarnya menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan baginya untuk tetap berkompetisi di kelas utama. Dengan Pramac Yamaha yang mencari pembalap berpengalaman dan Dorna yang ingin mempertahankan keterwakilan Australia di grid, Miller mungkin masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan karirnya di MotoGP. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana berbagai faktor ini akan mempengaruhi keputusan tim dan pembalap di musim-musim mendatang.